warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Indah Nurjaya dari Universitas Muhammadiyah Lampung, Prodi Ekonomi Syariah. Tujuan video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Akhlak Tasawuf. Di video ini, saya akan menjelaskan pengertian tasawuf. Tasawuf ada beberapa pendapat tentang asal-usul kata tasawuf. Ada yang mengatakan bahwa tasawuf berasal dari kata safa, artinya suci, bersih, dan murni. Karena memang jika dilihat dari segi niat maupun tujuan dari setiap tindakan dan ibadah kaum sufi, maka jelas bahwa semua itu dilakukan dengan niat suci untuk membersihkan jiwa dalam mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada lagi yang mengatakan tasawuf berasal dari kata saf, artinya saf atau baris. Mereka dinamakan sebagai para sufi. Menurut pendapat ini, karena berada pada baris atau saf pertama di depan Allah. Karena besarnya keinginan mereka akan Dia atau Allah, cenderung hatinya mereka terhadapnya. Ada pula yang mengatakan bahwa tasawuf berasal dari kata sufah atau sufa al-masjid, artinya serambi masjid. Istilah ini dihubungkan dengan suatu tempat di Masjid Nabawi yang didiami oleh sekelompok para sahabat Nabi yang sangat fakir dan tidak mempunyai tempat tinggal. Mereka dikenal sebagai ahli sufah. Mereka adalah orang yang menyediakan waktu untuk berjihad dan berdakwah serta meninggalkan usaha-usaha duniawi. Jelasnya mereka dinamakan sufi karena sifat-sifat mereka menyamai sifat orang-orang yang tinggal di serambi masjid atau sufah yang hidup pada masa Nabi SAW. Sementara pendapat lain mengatakan bahwa tasawuf berasal dari kata suf, yaitu bulu domba atau wool. Hal ini karena mereka, para sufi, tidak memakai pakaian halus disentuh atau indah dipandang. Untuk menyenangkan dan menenteramkan jiwa, mereka memakai pakaian hanya untuk menutupi aurat dengan bahan yang terbuat dari kain wool, kasar, atau suf. Sedangkan tasawuf menurut beberapa tokoh sufi adalah sebagai berikut. 1. Bishri bin Haris mengatakan bahwa sufi ialah orang yang suci hatinya menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Sahal at-Tustari mengatakan bahwa sufi ialah orang yang bersih dari kekeruhan, penuh dengan renungan, putus hubungan dengan manusia dalam menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan baginya tiada benda antara harga emas dan pasir. 3. Al-Junaid al-Baghdadi, tokoh sufi modern, mengatakan bahwa tasawuf ialah membersihkan hati dan sifat yang menyamai binatang dan melepas akhlak yang fitri. Menekankan sifat basyariah atau kemanusiaan, menjauhi hawa nafsu, memberikan tempat bagi kerohanian, berpegang pada ilmu kebenaran, mengamalkan sesuatu yang lebih utama atas dasar keabadiannya, memberi nasihat kepada umat, benar-benar menepati janji terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mengikuti syariat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, Abu Qasim Abdul Qari Al-Qushyairi memberikan definisi bahwa tasawuf ialah menjabarkan ajaran-ajaran Al-Quran dan Sunnah, berjuang mengendalikan nafsu, menjauhi perbuatan bid'ah, mengendalikan syahwat, dan menghindari sikap meringan-ringankan ibadah. Yang kelima, Abu Yazid Al-Bustami secara lebih luas mengatakan bahwa arti tasawuf mencakup 3 aspek, yaitu K, atau melepaskan diri dari perangai yang tercela, H, menghiasi diri dengan akhlak, dan Jim, mendekatkan diri kepada Tuhan. Yang kedua, asal usul tasawuf. Tasawuf Islam bersumber dari Al-Quran dan hadis. Banyak ayat-ayat Al-Quran dan hadis
Nabi Muhammad SAW berbicara tentang hubungan antara Allah dengan hamba-hambanya manusia. Di antaranya seperti tertulis pada pendahuluan di atas. Secara umum, Islam mengatur kehidupan yang bersifat lahiriah atau jazadiyah dan kehidupan yang bersifat batiniah. Pada unsur kehidupan yang bersifat batiniah inilah kemudian lahir tasawuf. Ini mendapat perhatian yang cukup besar dari sumber ajaran Islam dan Al-Quran dan Al-Sunnah, serta praktek kehidupan Nabi dan sahabatnya lebih jauh. Al-Quran berbicara tentang kemungkinan manusia dan Tuhan dapat saling mencintai atau mahabbah, seperti dalam Al-Ma'idah ayat ke-54, perintah agar manusia senantiasa bertaubat, dan At-Tahrim ayat 8, petunjuk bahwa manusia akan senantiasa bertemu dengan Tuhan dimanapun mereka berada. Al-Baqarah ayat 110, Allah dapat memberikan cahaya kepada orang yang dikehendaki. Surah An-Nur ayat 35, Allah mengingatkan manusia agar dalam hidupnya tidak diperbudak oleh kehidupan dunia dan harta benda. Surah Al-Hadid Al-Fatir ayat 5, dan senantiasa bersikap sabar dalam menjalin pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ali Imran ayat 3. Begitu juga perintah Allah untuk ikhlas semata mengharap ridhonya dalam beribadah. Al-Bayyinah ayat 5, berperilaku jujur. Al-Anfal ayat 58, adil takwa. Al-Maidah ayat 6, yakin tawakal. Al-Anfal ayat 49, qanaah, rendah hati dan tidak sombong. Al-Isra ayat 37, beribadah dengan penuh pengharapan terhadap ridhonya Allah. Raja. Al-Kahfi ayat 110, takut terhadap murka Allah atas segala dosa. Kauf. At-Tahrim ayat 6, menahan hawa nafsu. Yusuf ayat 53, amar ma'ruf nahi munkar. Ali Imran ayat 104. Dan banyak lagi konsep akhlak dan amal diajarkan dalam Al-Quran. Kesemuanya adalah sumber tasawuf dalam Islam. Sejalan dengan apa yang dibicarakan Al-Quran, As-Sunnah pun banyak berbicara tentang kehidupan rohaniah. Teks hadis qudsi berikut dapat dipahami dengan pendekatan tasawuf. Aku adalah pembendaharaan yang tersembunyi, maka aku menjadikan makhluk agar mereka mengenalku. Hadis tersebut memberi petunjuk bahwa alam raya termasuk manusia adalah merupakan cermin Tuhan atau bayangan Tuhan. Tuhan ingin mengenal dirinya melalui penciptaan alam ini. Dengan demikian, dalam alam raya ini terdapat potensi ketuhanan yang dapat didaya gunakan untuk mengenalnya. Dan apa yang ada di dalam raya ini pada hakikatnya adalah milik Tuhan dan akan kembali kepadanya. Sebagaimana firman-Nya dalam Al-Baqarah ayat 166 yang artinya, orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Dan Al-Baqarah ayat 45 sampai 46, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Senantiasa seorang hamba itu mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah, sehingga aku mencintainya. Apabila aku mencintainya, maka jadilah aku pendengarnya yang dia pakai untuk mendengar, penglihatannya yang dia pakai untuk melihat, lidahnya yang dia pakai untuk berbicara, tangannya yang dia pakai untuk mengepal, dan kakinya yang dia pakai untuk berjalan. Maka dengankulah dia mendengar, melihat, berbicara, berfikir, meninju, dan berjalan. Hadis tersebut memberi petunjuk dapat bersatunya manusia dan Tuhan.
yang selanjutnya dikenal dengan istilah al-fana, yaitu fananya makhluk kepada Tuhan yang saling mencintai. Benih-benih tasawuf dipraktekkan langsung oleh Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kehidupan seharinya, perilaku hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam belum diangkat menjadi Rasul. Berhari-hari beliau berkholawat di Gua Hiro, terutama pada bulan Ramadan, di mana di sana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam banyak berpikir dan bertafakur mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengasingan dirinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Gua Hira ini merupakan acuan utama para sufi dalam berkholawat. Puncak kedekatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Allah terjadi ketika beliau melakukan Isra wal Mi'raj. Dikisahkan Nabi berdialog langsung dengan Allah ketika menerima perintah sholat 5 waktu. Peri kehidupan atau sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga merupakan benih-benih tasawuf, yaitu pribadi Nabi yang sederhana, zuhud, dan tidak pernah terpesona oleh kemewahan dunia. Dalam salah satu doanya, Nabi bermohon, "Wahai Allah, kehidupkanlah aku dalam kemiskinan dan matikanlah aku selaku orang miskin." Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah, dan Hakim. Pada suatu waktu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke rumah istrinya Aisyah binti Abu Bakar Asy-Siddiq. Ternyata di rumahnya tidak ada makanan. Keadaan seperti ini diterimanya dengan sabar. Lalu beliau menahan laparnya dengan berpuasa. Hadis Abu Dawud, Tirmizi, dan Nasai. Nabi juga sering menganjal perutnya dengan batu sebagai penahan lapar. Agar beribadah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga merupakan cikal bakal tasawuf. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling tekun beribadah. Dalam satu riwayat dari Aisyah radhiyallahu anhu disebutkan bahwa pada suatu malam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan sholat malam. Di dalam sholat tututnya bergetar karena panjang banyak rakaat serta khusyuk dalam sholatnya. Tatkala ruku dan sujud terdengar suara tangisnya, namun beliau tetap terus melakukan sholat sampai suara azan Bilal bin Rabah terdengar di waktu subuh. Melihat Shallallahu Alaihi Wasallam demikian tekun melakukan sholat, Aisyah bertanya, "Wahai junjungan, bukankah dosamu yang terdahulu akan datang telah diampuni Allah?" "Wahai junjungan, bukanlah dosamu yang terdahulu dan akan datang telah diampuni Allah, kenapa engkau masih terlalu banyak melakukan sholat?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Aku ingin menjadi hamba yang banyak bersyukur." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan acuan akhlak yang tiada bandingnya. Akhlak Nabi bukan hanya dipuji oleh manusia, termasuk musuh-musuhnya, tetapi juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, "Dan sesungguhnya kamu, Muhammad, benar-benar berbudi pekerti yang agung." Quran. Dan ketika Aisyah ditanya tentang akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ia menjawab, "Akhlaknya adalah Al-Quran." Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Ajaran Rasul tentang bersikap dan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari banyak diikuti oleh para sahabatnya, dilanjutkan oleh para tabi'in, dan seluruh muslim, sehingga saat ini dengan saat ini mereka mengikuti firman Allah yang artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang menghadap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Video ini saya akhiri. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Billahi fi sabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sometimes there's no one else who loves me like you used to.